suara saya terdengar jelas di sana? Sangat jelas sekali di sini. Sangat jelas, terima kasih. Halo Ibu Karolin. Apa kabar? Ya, kita sangat bersyukur ya, karena hari ini Jakarta dilanda angin badai dan hujan besar. Ya, coba kalau misalkan kita pertemuannya harus secara fisik ke Cikarang, nah macetnya seperti apa ke sana? Ya Pak, di Jakarta ya Pak. Iya. Puji Tuhan, di Cikarang hujannya nggak terlalu besar tadi Pak. Aku cuma Begitu ya? Kemarin yang besar. Kemarin ya? Iya, tapi nggak ada banjir, nggak ada apa Pak? Nggak, banjir nggak ada. Hanya sekarang ini sudah 2 minggu terakhir hujan disertai dengan angin badai ya. Halo Ibu Lisa, apa kabar? Baik Pak, selamat sore. Pak Yohanes, apa kabar? Pak Endra. Baik, Pak Yes. Baik, malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik Pak, puji Tuhan. Tambah segar aja selama COVID nih Pak Yesnya ya. Hati yang gembira adalah obat katanya ya. Betul Pak. Hati yang gembira adalah obat, kemudian jiwa yang tenang itu selalu dipulihkan setiap hari oleh Tuhan. Amin. Ya, tidak mudah, tapi harus berani hidup bersikap lepas bebas. Amin. Betul Pak. Ya. Karena tidak mudah, kita sudah 14 bulan ini dalam masa COVID ya. Betul Pak. Di Indonesia. Di rumah terus. Iya. Jadi tiap hari Senin sampai Jumat bisa ikut PD Pak. Saya bersyukur pada waktu sebelumnya kalau mengikuti misa harian, kalau pagi terlalu pagi kami kan ngantuk ya karena pulang dari kantor atau pulang pelayanan cukup malam dan macet. Kemudian kalau ikut misa harian sore terbatas karena pelayanan jam 7 sehingga sulit sekali. Puji Tuhan dengan streaming kita masih bisa menikmati firman Tuhan, Ekaristi, Kristus walaupun kita hanya secara rohani saja menerimanya ya, gitu. Ya. Ada plus dan minusnya lah, plus dan minusnya. Halo Yen, apa kabar Yen? Apa kabar Pak Danang? Suara saya cukup ya, Bu Karolin ya? Cukup Pak Yes, suaranya bagus. Suaranya bagus, jelas. Oke, terima kasih. Saya ambil minum dulu ya, sebentar ya. Malam Pak Danang. Wah. Udah lama nggak ketemu nih sama Pak Danang. Suaranya hilang, Pak. Halo. Oh, udah. Ada lagi. Ada. Sama sehat aja Pak Danang nih. Tuhan, Pak. Yang sudah gabung siapa saja ini? Ini Pak Nandi. Bu Karolin.
Selamat malam Pak Nandi, Bu Karolin, semuanya. Saya belum bisa lihat satu-satu siapa ini dari HP soalnya. Malam Pak Danang. Selamat malam Pak Danang. Malam Bu. Pak Hendra, selamat malam. Malam Bu Lisa. Malam Bu Lisa. Selamat malam Bu Karol. Bu Karolin. Kan bisa lihat semuanya sehat ya. Puji Itu Tuhan, yang puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. udah vaksin 2 kali Bu Lisa. Belum, baru Belum. sekarang nanti akhir bulan. Oh, syukur. Pak Hendra udah 2 kali. Udah 2 kali Bu. Wah, udah boleh jalan-jalan dong. Boleh Pak Danang, bahaya. Saya terlambat Shalom, karena shalom udah vaksin semuanya. dulu Bu. Oke, udah mau mulai. Oke. Oh iya. Sudah siap ya untuk memuji-muji Tuhan? Amin. Amin. Apa kabarnya Ibu Lisa dan semuanya? Oke, Kabar mari baik, saat Bu. ini kita ingin menenangkan hati kita, pikiran kita. Kita ingin memberikan waktu kita untuk Tuhan. Tidak terganggu oleh segala aktivitas kita yang lainnya. Mari kita angkat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan yang begitu baik dan selalu sangat baik, ada di setiap saat bagi kami, di setiap waktu. Di dalam segala hal yang kami lalui, Engkau selalu ada. Selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh memiliki kesehatan, sehingga kami boleh menyapa Engkau, sehingga kami boleh ikut Zoom ini, ikut YouTube ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau taruh di hidup kami, di lingkungan kami, di keluarga kami. Malam hari ini Tuhan, kami ingin mengarahkan hati, pikiran, dan mulut kami hanya untuk Engkau saja, Raja yang selalu kami tinggikan, Allah yang selalu kami agungkan, Tuhan yang selalu kami muliakan. Datang Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau lewat pujian kami, penyembahan kami, syukur kami, juga kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami rindu dekat dengan Engkau. Kami rindu selalu bersapa dengan Engkau dan mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang selalu baik Tuhan, yang selalu agung dan kudus, kami menaikkan doa ini. Amin. Sudah siap semua? Kita ingin meninggikan Tuhan kita. Kita ingin menyenangkan hati-Nya. Dialah pelukis cakrawala, juga pelukis hidup kita. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa
yang dahsyat. Selama-lamanya, amin. Sekali lagi kita ingin katakan, dialah pelukis cakrawala kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, is our God. Amin. Saya punya satu kisah nyata untuk akhir Februari kemarin saat saya ada di Lampung bersama mama yang sedang sakit COVID. Saat itu mungkin hari kedua saya datang atau hari ketiga saya lupa. Tiba-tiba terdengar berita bahwa salah satu karyawan dari satu pabrik milik mama yang dijalankan oleh Koko, kakak saya, ada yang kecelakaan. Kecelakaannya mirip dengan kecelakaan yang dialami papa saya. Papa saya kecelakaan di pabrik beliau yang lain, kena conveyor, jadi tangannya patah, beliau kehabisan darah dan papa meninggal, tidak bisa tertolong. Karyawan ini mirip banget, tapi kalau papa conveyor yang datar, yang jalannya datar, kalau dia conveyornya naik ke atas. Tangannya pun sama patah. Dan saat itu, saat mendengar berita, pasti semua keluarga teringat dengan trauma puluhan tahun lalu, termasuk mama. Dia begitu sangat takut orang ini meninggal. Tapi ternyata ada sesuatu yang ajaib. Dia tertolong karena rumah sakit sekarang gak sejauh dulu. Dia tertolong, dan satu hal yang membuat kita terkesima, dia berkata kepada keluarganya, suruh diam saat wartawan datang, diam. Biarkan saya yang menangani wartawan. Jadi wartawan saat datang ke beliau, entah mau menggoreng atau mau apa istilah saat ini, beliau katakan bahwa yang salah beliau. Karena memang betul saat dia kecelakaan itu bukan di tempat wilayah kerja dia. Jadi dia kerja di bagian lain, dia masuk ke bagian lain. Yang kedua, dia katakan bahwa bosnya bertanggung jawab. Saya yang salah dan bos saya bertanggung jawab sepenuhnya. Dan ketika kakak saya datang, dia berkata begini, "Kok maafkan saya membuat repot, saya membuat Koko saya mengeluarkan dana besar," katanya. "Jadi maafkan saya atas keteledoran saya." Kerendah hatian beliau, di mana semua orang sedang mencemaskan dia meminta maaf. Yang kedua, dia berkata bahwa memang dia kepikiran dengan situasi yang dia hadapi. Dia kepikiran kalau nanti setelah ini mau kerja apa. Koko saya bilang, seumur hidupmu engkau tetap menjadi karyawan di pabrik itu. Seumur hidup, tidak karyawan kontrak 6 bulan atau 1 tahun.
hati yang rendah, merendahkan hati, punya kata maaf, dan dia menerima keadaan dia dengan ikhlas. Dan Tuhan melingkupi dia dengan sesuatu yang luar biasa. Dia dikontrak seumur hidupnya tanpa perlu khawatir cari kerja di mana. Saat ini mari kita arahkan hati kita untuk mengucap syukur dengan Tuhan. Hatiku ingin bersyukur selalu Tuhan. Perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari kita dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati kita pada Tuhan, bersyukur kepada Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Haleluya.
namamu selalu seumur hidup kami Tuhan, di hati kami, di hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Saat ini dengarkanlah Tuhan untuk teman-teman kami yang ini menaikkan syukur mereka Tuhan kepadamu. Untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh berdoa bersekutu malam hari ini secara online. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap keluarga yang hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan-Mu juga di dalam kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kamu Tuhan jaga keluarga saya semuanya. Puji dan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kadang segala hal yang Tuhan perbuat di hidup kita tidak bisa kita mengerti. Ketika Astri nawarin saya untuk jadi WL, saat itu hati saya ada dalam beban yang berat. Tapi saya gak cerita sama dia. Saya sangat terbeban, saya orang yang selalu bertanggung jawab biasanya dengan ucapan saya, dengan janji saya. Lalu di tempat usaha saya, uang yang masuk tersendat-sendat. Dan itu satu perkara yang menurut saya besar. Karena uang cadangan-cadangan saya sudah berusaha saya sedot semua. Lalu hari ini pun sama, 3:30 saya cek 2 perusahaan yang lagi saya warming kepada marketing saya pun belum masuk. Saya katakan kalau hari ini gak masuk, tolong Pak untuk mereka di stop dulu. Dan beliau katakan, ya Ci. Lalu saya keluar jam 4-an, saya baru naik di mobil saya, si bapak ini datang menghampiri saya. Ci, saya pikir kenapa ya perasaan saya sudah menyelesaikan kerjaan saya, bahkan beliau minta uang pun untuk secara pribadi saya sudah transfer juga. Dia katakan, Ci, dana sudah masuk, sekian dan sekian. Saya nggak jadi starter mobil saya. Di situ saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan tahu saya sangat terbeban. Dan saya mengucapkan syukur. Saat saya belum melangkah ke tempat ini dan melayani Tuhan, Tuhan sudah memberkati saya. Sekalipun itu hak saya, tapi Tuhan telah memberi kekuatan bagi saya. Selalu di dalam hidup saya dan hidup Anda, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik ya Tuhan, dalam segala hal
jadikan pujian ini sebagai iman kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau selamanya Tuhan, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih benar ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mungkin beberapa teman saat ini tidak dalam situasi yang baik, dengan berbagai hal dan beban yang berat. Satu hal ketahuilah, Tuhan ada bersama dengan engkau, Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan tahu segala keadaan kita. Tak akan pernah Dia membiarkan kita jauh dari Dia. Dan Dia Tuhan yang sangat teramat sangat baik. Saat ini mari kita datang kepada Dia. Kita perkatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Selamanya Tuhan, ku sembah Kau. biarlah mulutku hanya menyembah Engkau Tak Yesus. dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
yara lama yana, oh yara yara seyana. Kiara lama ralama tah kiara lama si kiara lama ralama tah kiara lama ralama sakira lama ralama tah kiara lama ralama si kiara lama tah kiara lama si kiara lama sakira Terima kasih Yesus. Engkau layakkan kami Tuhan untuk menyapamu. Terima kasih Yesus. Engkau layakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Siapalah kami Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau layakkan kami boleh menikmati malam hari ini bersama-sama dengan Engkau. Siapalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh hadir di dalam Jumian YouTube ini. Dan siapalah kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik, tak terukur kasih dan setia di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan waktu kami mendengarkan firman-Mu, kata kasih-Mu, kata kekuatan-Mu, dan juga teguran-teguran-Mu, ajaran-ajaran-Mu yang kami percayai anak-Mu Bapak Yes sudah Engkau berkati. Segala yang keluar dari mulutnya, semua atas seizin-Mu Tuhan. Dan biarlah itu untuk menegur, menyapa, menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Yes, kami persilahkan. Ibu Bapak, teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan yang dikasih Yesus Kristus Tuhan, Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di minggu kedua bulan April, di mana kita baru saja merayakan, walaupun dengan penuh ketidakpastian, bukan perayaan yang menggembirakan, yaitu hari ulang tahun COVID yang pertama di negara kita, Republik Indonesia. Karena saya masih ingat waktu itu Bapak Jokowi tanggal 14 atau 15 Maret menyampaikan ini adalah pandemi COVID di negara Republik Indonesia. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, belakangan ini, tepatnya sejak Januari 2021, muncul satu istilah yang trending, viral di media sosial, yaitu ghosting. Bahkan seorang gadis yang masih muda, belia sekali, namanya Bulan Sutena, membuat video lagu pendek TikTok terkait ghosting dengan judul Kang Ghosting, ya, yang trending ratusan ribu viewer. Lihat video TikTok-nya yang sangat pendek, sangat luar biasa. Padahal istilah ghosting ini sudah muncul dalam kajian bahasa sejak 2019, tapi tidak menimbulkan kesan gempar seperti yang belakangan ini. Kita tidak perlu menjelaskan lebih dalam kenapa bisa trending seperti itu ya terakhir ini.
Karena kita menyadari bahwa para subjek pelaku yang menggemparkan dengan istilah ghosting tersebut membawa dampak gempar di Januari 2021 adalah para pengguna media sosial yang aktif dengan follower yang banyaknya. Wih, luar biasa. Teman-teman semua, satu bahasan memberi definisi bahwa ghosting itu sebagai bentuk perilaku dari seseorang untuk menghentikan komunikasi secara sepihak, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen atau selamanya, sebagai upaya yang bersangkutan untuk memutuskan suatu relasi atau hubungan, baik dengan tiba-tiba atau dengan bertahap yang biasanya dilakukan melalui media sosial, media teknologi, bukan langsung bertemu muka tatap muka. Alat atau device yang sering digunakan sebagai media ghosting sebagian besar adalah smartphone yang kita kenal dengan telepon pintar. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pakar kejiwaan, para psikolog, bukan psikiater ya, hati-hati. Bukan psikiater, tapi para pakar kejiwaan, para psikolog mensikapi sangat serius sekali perilaku ghosting sebagai sikap dari seseorang untuk menghilang dari peredaran dirinya dalam komunitas sebelumnya. Atau dikatakan bahwa mereka lari dari kenyataan untuk menghindar dari suatu hal yang tidak mengenakan bagi dirinya, atau yang disebut dalam kalangan anak muda enggak nyaman atau insecure. Itu anak-anak muda bilang tidak nyaman atau insecure. Fenomena ghosting ini tampaknya semakin banyak loh. Semakin banyak akhir-akhir ini. Dan tidak kita bisa sangkal. Ini erat dengan perkembangan teknologi. Erat dengan perkembangan teknologi. Yang bisa menjauhkan menjadi dekat. Atau bisa mendekatkan yang dekat. Yang dekat bisa menjadi jauh. Itu. Yang jauh jadi dekat. Yang dekat jadi jauh. Itu adalah plus minusnya dari perkembangan teknologi digital. Ternyata ghosting yang baru trending sebelumnya belakang di netizen, di media sosial, itu sudah lama terjadi di dalam komunitas. Baik komunitas sosial, contohnya kehidupan pertemanan. Seorang teman tidak membalas atau tidak menanggapi komunikasi baik melalui telepon, melalui WA chat atau melalui line chat dalam jangka waktu yang panjang. Dan setelah jangka waktu panjang baru ngomong seperti ini. Sorry ya, baru kebaca WA-nya. Setelah begitu lama dan kita sendiri pun sudah lupa. Atau juga di dalam relasi keluarga yang tidak harmonis. Misalkan seorang suami, bapak dari anak-anak di dalam keluarga, tiba-tiba pergi begitu saja. Enggak bawa baju, enggak bawa koper, enggak bawa kendaraan. Dia pergi begitu saja, hanya menggenggam mobile phone-nya, telepon genggamnya, tanpa menginformasikan dia mau kemana, sedang ada apa. Seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan. Sehingga keluarganya, anak-anaknya, istrinya bertanya, ada apa ya sebenarnya dengan suamiku? Ada apa ya sebenarnya dengan ayahku? Bisa juga terjadi di dalam pekerjaan.
seorang karyawan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada teman sejawatnya atau kepada atasannya, kepada bosnya, dan teman sejawatnya, bosnya itu menerima, tidak menanggapi, tidak merespons, tidak mengevaluasi, sehingga sang karyawan berpikir, ada apa ya? Apakah pekerjaanku itu akan dilanjutkan? Atau apakah akan di-stop di sini? Atau akan ditunda tanpa jawaban yang jelas? Atau juga bisa terjadi di dalam usaha atau bisnis. Ketika dua orang ingin melakukan transaksi bisnis, sudah hampir closing, sudah hampir done. Tiba-tiba satu orang pengusaha tersebut tidak memberikan tanggapan, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan respons atas apa yang telah dibicarakan begitu mendalam. Sehingga pengusaha yang lainnya berpikir, ada apa ya yang sedang terjadi? Itu adalah ghosting. Dan bukan saja di dalam kehidupan sosial, komunitas sosial, tapi juga ternyata sudah lama terjadi di dalam komunitas iman. Teman-teman semua, ghosting ini berdampak menimbulkan luka. Tidak saja kepada yang ghosting, tapi juga yang di-ghosting. Jadi dua belah pihak sebetulnya telah berdampak atau telah terdampak luka akibat satu masalah, satu hal yang disebut dengan ghosting. Di dalam komunitas iman, seringkali kita mengatakan orang-orang yang ghosting dengan nada sindiran yang kita sebut dengan mundur tanpa berita. Muntaber. Mundur tanpa berita. Mereka tidak memberikan pesan, tidak memberikan tanggapan, tidak memberikan jawaban atas apa yang disampaikan atau dikomunikasikan dari komunitasnya. Malam ini, saya mau mengajak kita semua, termasuk saya, mengizinkan Roh Kudus membuka pikiran kita, akal budi kita, perasaan, hati, kehendak kita, agar kita semua, Anda dan termasuk saya, masing-masing bisa dimenangkan dalam pertempuran iman. Inilah pertempuran iman, ya, menghadapi gejala yang telah mewabah belakangan ini. Dan bisa jadi di antara kita bahkan sudah terjangkit penyakit ghosting ini, penyakit muntaber ini, mundur tanpa berita ini. Mari teman-teman, sebelum memasuki permenungan utama, kita mau berdoa, kita mau mempersembahkan yang terbaik waktu ini untuk Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita mau mengajak serta Roh Kudus berbicara sepenuhnya kepada masing-masing kita pribadi demi pribadi. Sepenuh-penuhnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda dan saya saat ini. Mari kita tenangkan hati sebentar, kita mau bawa doa penuh iman ke dalam Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa, ya Aba, yang kami boleh panggil sebagai Bapa kami yang maha baik, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan tanda setiamu Bapa dan Putra, dalam pendampingan kepada kami sehari-hari, Roh Kudus, kami mau mengundang Engkau, Roh Kudus, berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Gedor hati kami, Tuhan. Gedor dan buka hati kami masing-masing. Jangan ada satupun yang Engkau lewatkan. Jikalau ini teguran, tegurlah kami dengan keras dan tegas. Jikalau ini nasihat dan saran dan pandangan dari Engkau untuk memperbaiki kami, izinkan kami dengan penuh syukur, penuh terima kasih dan penuh sukacita menerima saran-Mu, nasihat-Mu, pandangan-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kuat bertahan di dalam perjalanan hidup ini, penuh dengan ketekunan, agar di dalam kehidupan bersosial masyarakat, dalam komunitas beriman, kami tidak menjadi orang yang mudah remuk hati, mudah patah hati, dan meninggalkan komunitas kami, meninggalkan iman kami, meninggalkan Engkau. Kami percayakan semuanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Sang Terang Paskah bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus dan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, renungan malam ini akan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Babnya yang 10, ayat yang ke-19 sampai 25. Perikopnya singkat, tapi tegas. Ketekunan. Singkat, tetapi tegas, yaitu ketekunan. Saya mengundang satu orang umat untuk membacanya dengan penuh iman dan lantang. Silakan kita masing-masing mendengarkannya, dan jikalau di rumah kita masing-masing ada terhidang kitab suci, kita juga mau membacanya. Silakan, Wisnu. Bacaan dari surat Paulus kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 19 sampai dengan 25. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan
yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus dan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Surat kepada orang Ibrani yang baru saja Anda dan saya dengarkan dengan penuh iman tadi, menjelaskan 3 hal yang sangat utama. Jadi Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 menegaskan 3 hal pesan yang utama. Pesan yang pertama, kita bisa melihat dari slide yang di sini. Yang ke-1, bahwa dasar iman kita untuk berani menghadap Allah Pencipta, bisa tolong di share slide-nya Pak Paulus yang pertama. Dasar iman kita untuk berani, slide berikutnya. Nah, dasar iman kita untuk berani menghadap Allah Maha Pencipta di tempat kudusnya adalah semata-mata hanya karena Yesus. Oleh karena darah Yesus yang kudus, yang telah dicurahkannya bagi Anda, bagi saya, dan bagi semua orang yang percaya kepadanya, telah membuka jalan yang baru, yaitu dirinya sendiri, dan Yesuslah imam besar, kepala rumah Allah, gereja yang kudus. Itulah pesan yang pertama yang diambil dari ayat 19 sampai 21. Jadi kita mengetahui pembuka jalan yang baru sekarang adalah Yesus Kristus. Dan semua itu karena pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya yang kudus yang telah dicurahkan bagi Anda dan saya. Baru saja kita melewati minggu kedua Paskah, ya, baru saja ini, di mana pada saat minggu Paskah kita mendapatkan terang Paskah Yesus Kristus. Tapi ingat, terang Paskah Yesus Kristus dimulai dengan bagaimana Dia mengorbankan tubuhnya, jiwanya, darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib yang hina. Kematian bagi banyak orang di dunia adalah kebodohan, tapi bagi Yesus itulah jalan yang mulia untuk membuka pendamaian bagi Anda, pendamaian bagi saya, pendamaian bagi banyak orang, kembali mengalami hubungan yang istimewa dengan Bapa Allah Sang Maha Pencipta. Pesan yang kedua. Pesan yang kedua adalah sikap kita datang menghadap Allah Maha Pencipta adalah dengan hati yang tulus ikhlas. Silakan di-share satu slide-nya kembali, Pak Paulus. Dengan hati yang tulus ikhlas. Ya. Dengan keyakinan iman dan pengharapan yang teguh akan janji setia Yesus Tuhan, yaitu janji keselamatan. Yang pertama tadi, dasar iman kita untuk berani menghadap Allah karena Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus kita tidak akan pernah berani datang menghadap Allah. Karena hubungan kita sudah terputus oleh dosa asal. Yang kedua, pesannya adalah pada saat sikap kita datang menghadap Allah Maha Pencipta adalah dengan hati yang tulus, ikhlas.
dengan keyakinan iman dan pengharapan yang teguh akan janji setia Yesus Tuhan, yaitu keselamatan yang kita baca dari ayat 22 sampai dengan 23. Yang ketiga, pesan utama yang ketiga dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ini. Teladan kehidupan iman, keseharian kita setelah diselamatkan itu bagaimana? Setelah kita diselamatkan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita diminta untuk saling memperhatikan, kita diminta untuk saling mendorong dalam kasih untuk segala pekerjaan baik, dan saling menasihati untuk tidak meninggalkan ibadah. Ingat, untuk tidak meninggalkan ibadah, untuk tidak mundur dari persekutuan iman. Jadi pesan utama ini begitu berharga dan begitu mendasar bagi kehidupan iman orang percaya. Yang pertama, kita datang berani menghadap Allah karena Yesus Kristus Tuhan, karena darahnya yang terkucur di kayu salib yang hina. Yang kedua, sikap kita datang menghadap adalah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman penuh pengharapan, yaitu janji keselamatan. Yang ketiga, konsekuensi. Yang konsekuensinya dalam kehidupan iman keseharian kita setelah diselamatkan adalah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan terakhir diingatkan. Ingat ya, sudah konsekuen diselamatkan, janganlah meninggalkan ibadah dan persekutuan iman dalam komunitas. Permenungannya untuk diri kita masing-masing. Sudahkah Anda dan saya menjadi sarana bagi sesama untuk membawa sesama, membawa mereka menghadap Allah, sehingga mereka dapat menikmati saat-saat terindah dengan penuh kekaguman akan kasih setia Allah melalui teladan kehidupan iman kita. Permenungannya sangat tegas dan jelas. Sudahkah Anda dan saya menjadi sarana bagi sesama untuk membawa mereka menghadap Allah? Kita bawa mereka menghadap Allah, sehingga mereka dapat menikmati saat-saat terindah dengan penuh kekaguman akan kasih setia Allah melalui teladan kehidupan iman kita. Atau sebaliknya, kekaguman awal mereka kemudian berubah menjadi ketidaknyamanan. Bisa jadi karena orang yang kita bawa, sesama yang kita bawa, kurang tekun menghayati imannya, atau karena mereka merasa tidak melihat teladan kehidupan iman kita yang membawa mereka kepada tempat kita berkomunitas. Sehingga ketika mereka melihat keteladanan iman kita yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka mengalami apa yang dinamakan dengan syok iman. Syok iman. Syok iman ini saya sebut dengan 5K dan 5G. 5K dan 5G. Orang yang mengalami syok iman itu disebut dengan 5K dan 5G. 5K dan 5G. Bukan frekuensi dari
ini ya, mobile phone yang 5G ya, tapi 5K, 5K, dan 5G. Sehingga dampaknya ketika mereka mengalami syok iman, mereka ghosting, mereka muntaber, mundur tanpa berita. Apa itu 5K dan 5G? Mari kita bahas secara satu persatu. 5K dan 5G. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari K yang pertama. K yang pertama diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 21. K yang pertama, ketika seseorang kita bawa ke dalam komunitas, mereka penuh berharap loh. Mereka ini kagum dengan kasih Allah yang luar biasa. Dari mana mereka tahu bahwa kasih Allah luar biasa? Dari sharing iman. Bukankah tadi sahabat kita, Yen, ya, menceritakan betapa Allah yang begitu baik, Allah yang memberkati, Allah yang mendampingi, Allah yang penuh cinta kasih. Itulah sharing iman Anda dan sharing iman saya. Bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu Bapa yang kekal, Allah yang murah hati, Allah yang menyelamatkan dengan anugerahnya putranya sendiri, yang membuka jalan perdamaian kembali. Itu mengajak umat pada kekaguman awal, mereka terpesona pada harapan baru. Harapan terang Paskah Yesus Kristus Tuhan. Maka ingatlah, awal-awal umat dibawa kepada komunitas kita, apapun komunitas iman, apapun komunitas iman, persekutuan doa, Legio Maria, kerasulan awam, ke dalam Komsos, ke dalam PSE, maka mereka bilang, wow, komunitas gereja Katolik, wow, keren. Mereka melihat dari sharing dan mendengar dari sharing iman kita. Dari sharing iman Anda dan saya bahwa Allah itu luar biasa. Pertama mereka bilang, kagum. Wow, keren. Apa yang terjadi berikutnya? K yang kedua. K yang kedua adalah kaget. Setelah kagum, mereka kaget. Kalau tadi adalah wow, keren. Sekarang wow. Wow-nya sudah bernada negatif. Kalau pertama tadi wow, kagumnya keren bernada positif. K yang kedua kaget, kagum bernada negatif. Kenapa? Ternyata ketika umat yang kita bawa dalam komunitas kita, umat yang ditemui adalah umat yang beragam. Tentu umat dalam komunitas itu beragam, dengan iman yang beragam. Ada umat yang memang penuh tulus hati melayani. Puji Tuhan. Ada umat yang sedang penuh luka kehidupan. Mereka membutuhkan uluran kasih, doa, dan tindakan. Dan umat ini mereka sadar ingin sembuh. Haleluya, sadar ingin sembuh. Haleluya. Tapi di dalam berkomunitas, ada juga umat yang senang dan memang terperangkap memelihara luka batin terus-menerus. Umat demikian kita sebut dengan umat yang belum move on. Umat yang belum move on. Dan di dalam tiap komunitas senantiasa ada.
Dan ada umat yang menimbulkan sukacita, gembira. Umat yang ikut aja, kumpul aja. Mereka membawakan sukacita dan gembira. Saya sering menyebutnya umat yang yipiye ya. Yipiye ya. Dimanapun semua senang. Maka umat yang kita bawa ke dalam komunitas, mereka kaget karena yang ditemukannya bukan seperti yang dibayangkannya semula. Maka dari kaget K2, mereka alami dampak yang dinamakan dengan 5G. 5G. Apa itu 5G? G yang pertama. Mari kita lihat G yang pertama. Ya. G yang pertama, mereka katakan, kok saya nggak connect sih? Kok saya nggak nyambung sih? Kok saya nggak feel at home sih? Kok saya nggak bisa larut sih? Kok saya seakan-akan jadi orang asing kok di tengah komunitas yang ada? Dia merasakan insecure, tidak nyaman. Padahal inilah yang memang terjadi. Kalau seseorang yang masuk ke dalam komunitas apapun juga, mereka pasti mengalami tantangan seperti ini. Disitulah mereka diproses, dibakar dalam api yang sempurna, diproses imannya, mulai dari iman yang paling awal sampai menjadi iman yang murni seperti emas yang dibakar oleh api yang luar biasa panasnya, menghasilkan emas yang murni. Tapi mereka sudah merasakan kecewa duluan. Mereka kaget duluan. Mari kita lihat G yang kedua. G yang kedua mereka mengatakan seperti ini. Kok nggak apa adanya ya? Kok kelihatannya banyak casingnya? Kok banyak kelihatan lip sync-nya? Kok banyak kelihatan kepura-puraannya? Kok dalam komunitas ini yang kumasuki, kok kelihatannya banyak full kosmetiknya ya? Sehingga aku merasa jengah seperti itu. Teman-teman, banyak umat yang dibawa masuk ke dalam komunitas pada awalnya. Mereka belum mengerti karena memang beragam umat di komunitas. Kadang-kadang sering ada tabrakan sekali-kali. Ada perkataan yang manis, tapi tindakan pahit. Ada orang yang memang bukannya pura-pura, tapi mereka memang tidak ingin menunjukkan kesedihannya di hadapan orang banyak. Mereka ingin lebih dewasa iman, karena mereka sedang diproses imannya di dalam kehidupan berkomunitas. Memang berkomunitas, ya begitu. Kita diajak untuk diproses untuk lebih dewasa iman. Masuk ke dalam G yang ketiga. Ketika umat yang masuk, mulai dia merasa nggak connect, nggak nyambung, nggak ada apa adanya. Dia merasa, kok nggak ada damainya ya di dalam komunitas ini. Dia adanya konflik internal, baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Ini jadi cerminan komunitas pada umumnya. Cerminan komunitas pada umumnya. Karena umat beriman di dalamnya beragam. Beragam dari usia, pengalaman hidup, latar belakang keluarga, latar belakang pekerjaan, dan latar belakang iman. Semuanya beragam. Adanya kadang-kadang adanya kelompok dalam kelompok. Yang seharusnya jadi komsel, komunitas sel, yang berbuahkan pertumbuhan iman, doa, pujian, penyembahan. Umat yang di bawah ini berkata seperti ini. Kok malahan seperti ada gengsi dalam komunitas? Dia berkata, nggak ada damainya.
What is the color of my heart? Dia bilang. Apa ya warna hatiku saat ini? Apakah warna hatiku sedang merah membara penuh cinta kasih? Atau sedang dalam warna kuning sudah mulai alert penuh waspada? Ya? Atau sedang dalam breakdown, broken down, sedang menuju patah hati? Teman-teman, ini cerminan dalam komunitas. Bagi umat yang waktu awal, mereka diproses, mereka mengalami hal yang tersebut, sehingga mereka menganggap sukacita pribadi yang diharapkannya jadi hilang. Dan dia menganggap, malahan kok hidupku terbawa jadi ruwet. Masuk ke dalam G yang keempat. G yang keempat adalah seakan-akan enggak jelas visi dan misi kemana komunitas ini dibawa. Disebutkan bahwa jikalau tidak ada visi, tidak ada misi, maka maka komunitas itu akan tergerus dan bahkan akan hilang punah. Apa visi dan misi yang tegas dan jelas di dalam masa pandemi COVID ini? Teman-teman semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah melalui lebih dari 1 tahun masa pandemi COVID. Dan kita belum jelas ke depannya seperti apa. Semua orang sedang mencari keseimbangan baru, baik di dalam kehidupan usaha, dalam kehidupan pekerjaan, bahkan di dalam cara berkomunitas ke depannya seperti apa. Tidak ada yang pernah tahu kita melakukan persekutuan doa melalui online seperti ini, melalui temu virtual seperti ini. Enggak ada yang tahu sebelumnya. Bahkan kita tidak pernah bisa berpikir apakah mungkin doa, pujian, penyembahan bisa berdampak positif melalui virtual ini. Yang biasanya kita berkomunitas kumpul seminggu sekali. Dan bahkan kalau panitia inti, kita berkumpul 2 kali seminggu. Maka kita berkomunitas harus tanggap dan tidak gagap membaca tanda-tanda zaman. Gagap membaca tanda-tanda zaman mengakibatkan makin hilangnya kontak komunikasi antar tim inti, bahkan dengan umat di komunitas bisa jadi putus komunikasi. Tanda-tanda zaman ini begitu hebat saat ini. Kita dulu tidak pernah berpikir bisa melakukan pertemuan virtual. Kalau kita tidak bisa mensikapi dengan bijak, betapa lama kita tidak bisa melakukan persekutuan doa. Betapa sulitnya kita berkomunitas. Kita harus mensikapi dengan bijak. Visi dan misi. Jika kita gagap berkomunikasi dengan fasilitas Zoom, fasilitas Google Meet, atau fasilitas yang canggih lainnya, karena bisa jadi para sepuh, para senior mengalami hal yang demikian. Kita harus berani, sekali lagi, berani visi dan misi membuat terobosan dengan cara lain. Kalau para sepuh, para senior sulit untuk melakukan persekutuan komunitas secara virtual dengan metode Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Mari kita buat terobosan lebih sederhana dengan membuat bentuk komsel dalam jumlah yang lebih kecil. Bukankah kita bisa melalui grup video call? Karena setidaknya grup video call sudah bisa dengan jumlah 8 orang. Bahkan sudah cukup lama bisa sampai dengan 50 orang. Mengapa?
Bisa jadi para senior, para sepuh mengatakan, ya sudahlah lewat WhatsApp aja. Mari kita pakai grup video call. Visi misinya jelas, yaitu berkomunitas, jangan sampai putus komunikasi. Karena kita percaya, bisa saja semua orang tidak mempunyai laptop. Tapi banyak orang dan hampir semua orang menggunakan telepon genggam, mobile phone, ya, iPhone, ada Android system yang bisa dijangkau melalui grup video call. Maka tanpa visi dan misi yang tegas dan jelas dalam berkomunitas, maka komunitas belakangan ini terlihat sekali semakin merosot. Kita bisa melihat perkembangannya dari sekitar kita. Dalam komunitas sosial, komunitas beriman, begitu banyak yang merosot selama masa pandemi ini. Karena kita gagap dalam membaca tanda-tanda zaman. Kecewa yang ketiga. Mari kita lihat kecewa yang ketiga. K3, ya, K3. K3 karena situasi pandemi COVID-19. Ini diambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai 24, ya. K yang ketiga adalah sikap kecewa. Karena situasi pandemi COVID belakangan ini, kita semua tanpa terkecuali loh ya, harus menetapkan prioritas kehidupan di antara perjuangan hidup pribadi kita, perjuangan hidup keluarga kita, perjuangan hidup pekerjaan kita, usaha kita, dan tentunya perjuangan pelayanan kita semua. Hal yang lumrah dalam kehidupan, tapi tentu berdampak pada skala prioritas ke yang lainnya. Disinilah tantangan berkomunitas. Disinilah tantangan berkomunitas. Tanpa mengurangi sikap bijak, seharusnya umat-umat yang merasa kurang diperhatikan, tanpa mengurangi rasa bijak dan hormat. Bisa jadi banyak umat-umat yang biasanya diperhatikan. Tapi karena skala prioritas kita yang berubah sekarang, skala prioritas yang harus kita lebihkan kepada yang lain, maka banyak dari umat di komunitas yang kurang diperhatikan. Maka disinilah peran dari tiap komunitas. Harus ada anggota komunitas yang saya sebut dengan kepo positif. Umat komunitas yang kepo positif. Apa itu kepo positif? Umat komunitas dengan kepo positif ini adalah sumber kegembiraan, sumber sukacita, sumber semangat komunitas beriman yang tadi saya sebut dengan komunitas yipi-ye-ye-ye, aku ini jadi anak Tuhan. Dimanapun anak Tuhan mengalami sukacita dan gembira. Ya, inilah yang dinamakan dengan anggota komunitas yipi-ye-ye-ye. Mereka ini adalah anggota yang bisa melakukan chat pagi-pagi, bahkan pagi-pagi benar, siang hari, petang hari, sore hari, malam hari, tengah malam, bahkan after midnight. Mereka chatting berkomunikasi, dan gara-gara chatting komunikasi inilah, maka komunitas itu hidup, karena ada yang kepo positif, ada yang memperhatikan, sehingga tidak ada satupun yang ketinggalan berita. Saya percaya di dalam PDKK Elsa Cikarang kita punya beberapa umat yang kepo positif, di mana mereka adalah sumber gembira, sumber semangat,
sumber sukacita kita ya. Mari kita lanjutkan dengan K yang keempat, yaitu khawatir. K yang keempat adalah khawatir. Khawatir ini sudah sangat memprihatinkan. Kalau Mas Didi Kempot almarhum bilangnya begini, biarlah sudah. Mas Didi Kempot almarhum bilang, biarlah sudah. Umat yang di dalam komunitas sudah masuk dalam tahap keempat khawatir. Mereka sudah mulai berpikir seperti ini. Inikah yang kucari? Inikah yang kucari? Mereka merasa enggak ketemu Yesus Tuhan. G yang kelima. Mereka merasa enggak ketemu Yesus Tuhan. G yang kelima, enggak ketemu Yesus Tuhan di dalam komunitas. Mereka merasa tidak ketemu. Padahal yang namanya iman, ya, G yang kelima itu, bisa tolong slide-nya. Padahal iman itu tidak berbicara dengan rasa. Iman itu tidak bicara dengan rasa. Iman adalah berserah, percaya, terus belajar dengan akal budi, dan menaruh rasa percaya di dalam hati kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena perasaan pribadi kita. Orang G yang kelima, dia merasa-rasa nggak ketemu Yesus Tuhan. Padahal di dalam Mazmur 86 ayat 15 berkata, Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mazmur 86 ayat 15 berkata bahwa Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Dia tidak mungkin meninggalkan Anda dan saya. Dia tidak akan mungkin menghilang dari Anda dan saya. Hanya saya dan Anda lah yang merasa-rasa bahwa Yesus Tuhan tidak bisa ditemui. Padahal dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia selalu ada di dalam dirimu dan diriku. Maka akhirnya, ketika mereka tidak berasa ketemu Yesus Tuhan, mereka melakukan K yang kelima, yaitu kabur. Mereka melakukan kabur, ghosting, muntaber, ditelepon enggak diangkat, di WA enggak dijawab, di SMS enggak dijawab, kemudian juga di WA centangnya cuma satu. Kalau misalkan dijawab sudah 1 bulan atau 1,5 bulan kemudian, mereka mengalami krisis shock iman yang menghasilkan K yang kelima, yaitu kabur, ghosting, muntaber, yaitu ada di ayat yang ke-25. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan yang dikasih Yesus Tuhan. Menutup permenungan malam ini, saya mau mengutip 2 kitab, yaitu yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab yang 13 ayat yang ke-1. Dikutip seperti ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 1, dicatat, peliharalah kasih persaudaraan. Dan yang kedua, saya mau mengutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab yang ketiga,
ayat 14 sampai 15. Dikatakan seperti ini, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kutipan firman tadi dimaksudkan sebagai berikut. Dicatat sebagai hasil permenungan kita yang utama. Kutipan firman tadi dimaksudkan sebagai berikut. Agar tidak satupun umat Kristus Yesus yang melakukan ghosting, yang mundur tanpa berita, yang muntaber. Karena dalam kasih persaudaraan dan damai sejahtera Kristus, kita diikat, dipersatukan, disempurnakan, seturut panggilan kita menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka perikop Ibrani 10, yaitu ketekunan, ditegaskan dengan ketekunan, maka kita mau seperti Captain America. Tolong slide-nya ya. Maka dengan ketekunan, kita seperti Captain America melakukan kelima yang benar. Dengan ketekunan, maka kita diajak, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena Captain America berkata, I can do this all day. Dia selalu berkata, dia punya satu kalimat yang penuh semangat. I can do this all day. Dia berkata, aku bisa melakukan, aku bisa menghadapi semua ini sepanjang waktu. Maka dengan ketekunan, Anda, saya, dan semua orang yang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan, kita mau bersama-sama mengatasi, dan kita bersama-sama pula tegas berkata, I can do this all day. Aku bisa menghadapi rintangan sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap saat, seperti pujian di awal tadi. Dalam segala hal ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku rindu selalu menyenangkan. Maka, no ghosting. Jangan ghosting dalam berkomunitas. No muntaber. Jangan muntaber. Jangan mundur tanpa berita dari komunitas kita bersama. Karena kita mau pegang seperti yang Captain America punya semangat. I can do this all day. Bersama-sama di dalam komunitas, kita mau atasi rintangan, kesusahan, kesulitan, segala peristiwa yang sedang tidak mengenakan, segala hal yang mungkin menjadikan kita mengalami luka-luka di dalam jiwa kita. Kita mau berkata, bersama Yesus Tuhan, I can do this all day. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada waktu sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.
Pak Yes untuk firman-Nya pada malam hari ini, sungguh memberkati kami semua. Saat ini mari kita ingin menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu baik di hidup kita. Sungguh besar Tuhan cinta-Mu untuk kami, Tuhan Yesus. Di sepanjang waktu, di setiap saat, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saat ini Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami ingin membawa beberapa teman-teman kami di dalam doa kami untuk Ibu Tres Lontoh, Tuhan Yesus, yang sedang sakit vertigo, gatal terus-menerus di tenggorokannya, nyeri sendi, otot, saraf di punggung dan dada, sakit lambung, pinggang, punggung, dan beliau mengalami sakit kencing yang menetes terus-menerus selama 27 tahun. Di dalam nama-Mu yang ajaib, kudus dan penyembuh kami Tuhan, kami berdoa untuk beliau Tuhan Yesus, agar beliau boleh mengalami kesembuhan, agar beliau boleh mengalami ketenangan Tuhan dari segala sakit penyakitnya Tuhan Yesus yang begitu banyak. Mari jangkau dia Tuhan, Engkau Allah yang bijaksana, yang ajaib Tuhan Yesus, di mana dia terus-menerus bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus. Saat ini kami juga membawa Bapak Hengki Kodiat yang sedang sakit stroke, Bapak Randy yang sedang sakit kanker stadium 4, Ibu Patricia Gunawan yang paha atasnya sedang sakit. Tabib ajaib kami, datanglah untuk mereka saat ini Tuhan, di mana mereka mencari Engkau sebagai sumber pertolongan mereka. Jamah mereka semua Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara Kelvin Tuhan. Pegang saudara kami Kelvin ini di jalan kebenaran Tuhan, agar dia mengikuti Engkau selalu Tuhan Yesus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, tetapi tertuju hidupnya hanya kepada Engkau di jalan kebenaran Tuhan Yesus, sehingga tidak berbuat dosa yang terus-menerus. Kami berdoa untuk sahabat kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan Yesus, dan sudah meminum obat belasan tahun Tuhan,
Shikiara lama tahkira lama ralama sakiara lama ralama tahkara lama ralama sikiara lama. Di mana dia mengalami depresi yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau jangkau dia Tuhan, yang saat ini dia tetap minum satu obat. Dia ingin terbebas dari sakitnya Tuhan. Shikiara lama ralama tahkira lama ralama sakiara lama tahkara lama. Dan saat ini hatinya begitu remuk Tuhan, dengan berbagai kata-kata yang menyakiti dia. Saat ini Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus-Mu turun atas dia Tuhan. Berikan penghiburan, kekuatan untuk dia Tuhan. Dan kami berdoa untuk usaha barunya Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah Tuhan dan tergiring untuk dia Tuhan. Shikiara lama tahkira lama. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang sedang ada di Jember Tuhan Yesus. Anggur baru-Mu Tuhan, biar tertumpah atas mereka Tuhan Yesus. Juga anak baru mereka Tuhan Yesus. Anak yang Kau percayakan kepada mereka. Biarlah anak ini memberkati kehidupan perkawinan mereka Tuhan Yesus. Sikira lama tahkara lama sakira lama. Kami berdoa untuk satu orang sahabat kami yang usahanya sedang porak-poranda Tuhan Yesus. Dia mencari Engkau kemanapun Tuhan. Pegang tangannya Tuhan Yesus. Jangan Engkau lepaskan dia Tuhan. Engkau Allah, tempat kami menitipkan hidup Yesus. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Benar Tuhan Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Tuhan yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya pada kekuatan-Mu dan kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan doa lewat online ini Tuhan. Kami tetap merasakan cinta-Mu Tuhan, sekalipun dalam pandemi ini. Maka kami tidak akan mundur Tuhan. Kami tidak akan ghosting. Kami tetap akan setia dengan Engkau. Karena Engkau tetap memelihara kami dengan baik. Sekalipun Kau menguji kami, tapi
tapi kami anak-Mu yang selalu memegang Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Yes. Berkati kehidupannya, usahanya, keluarganya, kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Agar boleh memberkati kami lebih lagi. Agar beliau boleh menjangkau orang lebih luas lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua teman Tuhan yang ada di Zoom, di YouTube. Apapun kebutuhan mereka, jangkaulah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin menutup pertemuan kami. Kami ingin tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Dan terima kasih untuk malam hari ini, malam yang indah ini. Engkau melayakkan kami untuk menyapa-Mu. Dan Kau boleh hadir bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Untuk saudara-saudara yang ingin mengucapkan syukur, memberkati persekutuan doa kita, tadi sudah ditayangkan oleh Pak Paulus rekening persekutuan doa. Boleh silahkan transfer ke rekening BCA atas nama Dr. Yani. Kemudian juga untuk beberapa pengumuman persekutuan doa ke depan. PDKK tanggal 21 April itu ada misa kudus bersama Romo Kamelus Delelis da Cunha PR. Silahkan nanti kita gabung ya. Kemudian tanggal 28 April ada persekutuan doa masalah sumber kekuatan baru. Firman oleh Elvin Suryawijaya. Sudah Pak? Ya, hanya ada 2 pengumuman. Sebelum menutup persekutuan doa, saya ingin bercerita sedikit. Tangan saya ini hari ke-42 patah, yang kanan. Jadi ketika saya mengalami itu, ada Ibu Lisa, ada pasangan Frenny, Jeff, ada satu sahabat yang bisa bahasa Mandarin. Mereka, Ibu Lisa kasih saya arak, Jeff kasih saya obat semprot. Satu sahabat saya juga ngorderin dari cungkok semprotan pasangan begitu ya, pakai DHL. Saya pertama mengucap terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya merasa memiliki keluarga. Yang kedua, tangan patah ini sakit luar biasa. Saya nggak bisa tidur di ranjang, saya harus tidur dengan duduk selama 30 hari lebih. Rasanya kalau tidur di ranjang nggak karu-karuan. Dan ditaruh di atas meja selama belasan hari itu sakit luar biasa. Tapi satu hal yang bisa menghilangkan rasa sakit itu adalah tadi yang diberikan oleh teman-teman semua. Itu membuat hangat, membuat yang ngenyut-ngenyut atau ngilu itu hilang. Sama seperti Tuhan. Mungkin saat kita datang dalam hadirat Tuhan, masalahnya tetap sama. Tapi ada perbedaan. Masalahnya enggak langsung selesai. Tangan saya enggak langsung nyambung. Tetap ternyata harus 90 hari. Saya harus jalani, itu pun baru nanti dicek lagi. Tetapi saya merasa tidak mengalami kesakitan yang luar biasa. Saya mengalami lebih tenang, lebih nyaman saat saya pakai obat-obat itu, arak itu. Sama ketika saya dan Anda datang pada Tuhan, masalah kita tetap ada. Tapi kita mengalami kekuatan, ketenangan. Kita punya satu tempat perlindungan yang luar biasa. Saat ini untuk menutup persekutuan online kita ingin puji Tuhan kita. Kita berikan ucapan syukur kita sama Tuhan. Dan selalu sepanjang hari ingat-ingat kebaikan Tuhan.
pujian kita untuk Tuhan. Bahwa kasih-Nya begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur Selamanya Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Shalom semua, sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman semua, jangan live dulu, kita mau foto. Kameranya boleh dibuka semua biar kelihatan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ibu Evri, happy terus kayaknya. Pak Nandi, tolong Pak Nandi. Kres, Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Nandi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Yes untuk firman-Nya malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih Pak Yes. Oke. Selamat malam. Malam. Saya izin live ya. Malam, Pak Yes. Terima kasih. Yuk mari semuanya. Malam. Bu Estri, Pak Nandi, Kres, Pak Danang, malam semuanya. Ya, selamat malam Bu Caroline, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan mohon pamit duluan. Yo semuanya, yo selamat malam yo. Malam. Minggu depan.